싶지만 내 입술이 다쳐서. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 06 Indralaya Utara, yang sama-sama kami hormati pematik pada hari ini Ibu Padmasari SPDGR, serta Bapak Ibu Guru, serta staf SDN 06 Indralaya Utara. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya, kata sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN 06 Indralaya Utara, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri 6 Indralaya Utara, staf beserta penjaga sekolah yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga, maka pada hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang guru ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Padmasari SPD GR. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Ilir. Mari kita ikuti acara ini dengan benar, dengan hikmat. Apa-apa yang kita tidak pajak, ayo kita bertanya sama-sama. Kalau seandainya kami sadar Bu Sari ini baru calon katanya ya, jangan berharap banyak namanya kepada calon. Kemudian seandainya Bu Sari ini belum bisa menjawab apa-apa yang kita tanyakan, apa-apa keraguan dalam hati kita, kaki dia bawa ke PP-nya Bu Sari ya, untuk ditanyakan kepada beliau, dan kemudian insya Allah beliau akan menginfokan kepada kita. Ya, kami kira hanya itu. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu. Acara selanjutnya, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya berpantun. Tebing tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai materi. Kepada Ibu Padmasari kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Indralaya Utara, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf di SD Negeri 6 Indralaya Utara. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini ya, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan guru ini dalam keadaan sehat. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah ya, Ibu Eka Vidya, selaku Kepala Sekolah yang sudah memberikan
kesempatan, keleluasaan waktu kepada saya, sehingga diseminasi budaya positif ini bisa terselenggara hari ini, ya, di hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Atas dukungan, atas kolaborasinya, ya, terima kasih sekali saya ucapkan kembali kepada kepala sekolah dan juga kepada dewan guru semua beserta staf yang sudah menyempatkan waktunya juga yang mengikuti acara ini. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semua, ya, hanya Allah lah yang akan membalasnya. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Ya, jadi diseminasi budaya positif ini adalah rangkaian dari kegiatan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana pada modul 2, ya, di situ tentang materi budaya positif, tugas kami mengimbaskan yang sudah apa-apa yang materi yang sudah kami pelajari agar kami bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua di mana tempat kami bernaung. Nah, dalam hal ini saya menjadi guru di SD Negeri 6 ini, berarti saya mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat semua. Jadi di sini kita belajar bersama, Bapak Ibu berproses bersama. Saya berada di depan ini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu, ya, lebih pintar, lebih segalanya, tidak, ya. Jadi kita sama-sama belajar, berproses, ya, untuk memajukan pendidikan ini semoga semakin lebih baik lagi, terutama khususnya di SD Negeri 6 Indralaya Utara. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai, ya. Kita mulai materi tentang disiplin positif. Ini slogan kami sebagai calon guru penggerak di sini. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, Bapak Ibu, ada pun tujuan diseminasi budaya positif ini, ya, kita berkumpul di sini. Tujuannya yang pertama itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif sesuai dengan judulnya, budaya positif, ya. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dengan adanya budaya positif itu tentunya harapan kita bersama semakin meningkat juga kualitas pendidikan kita. Kemudian yang ketiga, mengembangkan karakter siswa dan meningkatkan disiplin positif itu sendiri. Nah, karakter ini tentunya harus tercermin, ya, yang sudah kita ketahui bersama, yaitu dalam profil pelajar Pancasila. Baik, ini sudah masuk materi budaya positif. Tentunya Bapak dan Ibu sudah biasa, ya, sudah tidak asing lagi mendengar kata budaya positif. Betul Bapak Ibu? Ya. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita masuk materi, saya ingin tanya dulu sama Bapak Ibu di sini. Pengertian dari budaya positif itu sendiri seperti apa? Coba saya minta Ibu Fitri. Ayo Bu Fitri, budaya positif yang sepengetahuan Ibu itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sependapat saya, budaya positif, budaya itu sendiri kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk belajar yang lebih positif. Dalam arti di sini positif itu yang lebih baik lagi. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, ya, pembiasaan kata Bu Fitri tadi, ya, pola atau pembiasaan. Nah, jadi betul sekali, ya, Bapak Ibu semua. Jadi di sini budaya positif itu artinya nilai-nilai, kemudian keyakinan dan kebiasaan di sekolah
yang mendukung murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Baik, pada kesempatan ini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang akan saya jelaskan, Bapak Ibu. Yang pertama itu materinya tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas di sekolah, ya, atau di kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol sebagai seorang guru. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini kita lanjutkan tentang disiplin positif, ya Bapak Ibu. Disiplin, ya, apakah sama dengan disiplin positif? Sama tidak kira-kira Bapak Ibu? Berbeda? Tidak? Pak Nanda, boleh kasih pendapat Pak Nanda? Apa perbedaannya disiplin dengan disiplin positif? Kalau disiplin itu belum tentu halnya positif. Kalau disiplin positif sudah jelas itu. Sudah pasti baik. Iya, betul sekali. Nah, Pak Nanda tadi sudah memberikan pendapatnya, katanya kalau disiplin itu belum tentu baik, ya, tujuannya. Kemudian disiplin positif itu sudah pasti baik. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya Bapak dan Ibu, disiplin dengan disiplin positif. Nah, kadang-kadang kita ini anak ini kita wajibkan mereka bagaimana caranya supaya anak itu disiplin, ya. Padahal disiplin itu sendiri katanya di sini fokusnya pada hukuman. Biasanya kalau misalnya anak dia tidak disiplin, kira-kira Bapak Ibu suka ada kadang menghukum anak yang tidak disiplin? Iya, galak hukum, ya. Kemudian tujuannya menekan perilaku yang tidak diinginkan dan mencapai kepatuhan. Sementara kalau disiplin positif di sini fokusnya pada pengembangan karakter. Ya, karakter tentunya karakter yang baik, karakter yang positif. Nah, tujuannya untuk mendorong murid memperbaiki tindakan di masa depan. Ya, kemudian disiplin di situ hubungan guru dan siswanya. Guru ini berwenang, siswa harus patuh. Jadi kalau misalnya kita menerapkan disiplin, nah harus disiplin. Kita yang kadang-kadang mempunyai wewenang, jadi kita mengharapkan siswa itu untuk patuh. Betul Bapak Ibu? Nah, sementara kalau ini di disiplin positif itu tidak seperti itu, ya. Jadi saling menghormati, ya. Guru di sini sebagai fasilitator. Jadi bukan sebagai penghukum di situ, ya. Kemudian disiplin itu sendiri memiliki motivasi eksternal. Eksternal itu dari luar, ya, Bapak Ibu. Anak itu merasakan melakukan kedisiplinan itu karena mereka itu untuk menghindari masalah, bukan karena datang dari diri mereka sendiri. Karena takut dihukum sama ibu guru. Kalau misalnya tidak mengerjakan PR, takut dihukum. Nah, sementara kalau disiplin positif, jadi motivasinya itu dari dalam diri mereka sendiri. Karena mereka ingin menjadi lebih baik, bukan karena takut karena hukuman, bukan. Seperti itu. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kalau kita coba kita merefleksi diri kita sendiri, ya, kita sudah melakukan disiplin positif itu atau belum? Kira-kira menurut Bapak Ibu sudah atau belum? Kadang iya, namanya kita sebagai manusia, ya Bapak Ibu, ya. Iya, kadang-kadang kita untuk menumbuhkan kesadaran anak itu harus dipaksa dulu. Betul ya Bapak Ibu, ya? Dipaksa, iya, diancam dulu, iya, supaya mereka terbiasa. Nah, padahal ternyata hal itu tidak tepat Bapak Ibu, ya. Iya, bukan sesuatu hal yang
benar. Yang harus itu yang dilakukan itu, mereka itu melakukan sesuatunya itu tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi kesadaran dirinya itu tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan tadi, seperti itu. Nah, kemudian disiplin positif ini ya memiliki nilai-nilai namanya kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu adalah prinsip moral yang dianggap baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi perilaku manusia yang positif dan membangun. Dalam konteks modul Brea positif, nilai-nilai ini menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan individu. Nah, tentunya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai yang baik ya, yang itu bisa diterima oleh budaya atau agama di seluruh dunia. Misalnya apa coba Ibu? Coba Bapak Ibu, misalnya nilai-nilai kebajikan apa yang kita ajarkan sama anak-anak kita? Kalau tidak bohong, berarti kita ini. Jujur ya. Terus apa lagi? Sopan, itu yang penting. Nah, biasanya nilai-nilai kebajikan universal ini ya Bapak Ibu sudah tercermin dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka kita ini, berpihak kepada murid ya, mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong maupun berkebinekaan global. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ada nilai peduli. Ya, peduli itu lebih dari sekedar simpati, tapi ada tindakan. Artinya apa Bapak Ibu? Empati ya, bagi kita tuh ya. Nah, kemudian nilai-nilai apa lagi? Rajin, kesantunan, baik hati, bijaksana, toleransi, bersyukur. Nah, ini sudah dimiliki belum oleh sama anak-anak kita ini? Ada yang sudah ada ya, ini ya. Nah, ada yang sudah ada. Kemudian kita lihat di situ rasa hormat, ya sudah dimiliki oleh anak kita, itu sudah membudaya ya, alhamdulillah di sekolah kita. Kalau ketemu sama gurunya, salim, itu tanpa harus kita perintah. Itu sepertinya sudah kesadaran dari diri mereka sendiri, tidak ada ancaman dari kita. Misalnya, awas kalau ketemu dengan guru jangan tidak salaman. Tidak pernah kita ngomong cek itu ya Bapak Ibu ya. Iya, itu sudah tumbuh dari diri mereka sendiri. Baik, nah ini sangkutannya ya, hubungannya. Jadi motivasi perilaku manusia. Anak-anak itu bersikap atau berperilaku ya, ada motivasinya. Motivasi itu sendiri apa Bu? Motivasi ya, tidak ada motivasi. Dorongan ya, dorongan dari dirinya, perilakunya ya, hal apa yang mengakibatkan dia berperilaku seperti itu. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, motivasi perilaku manusia ini menurut modul yang kami pelajari itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kita bahas dulu yang pertama Bapak Ibu ya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi anak kita lihat ya, murid kita di kelas misalnya, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itulah yang paling ini ya, kalau uji PPK itu seburuk-buruknya motivasi. Ya, kita tuh takut karena apa? Kaget takut kena hukum. Ya, kita itu selalu menanyakan, apabila saya tidak mengerjakan ini, kira-kira apa yang akan terjadi pada diri saya? Ya, jadi ada rasa takut anak tadi. Nah,
tingkatan yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kira-kira misalnya kita iming-imingi, ya, seperti itu misalnya, ya siapa yang bisa anak ini kakek, ini ya kakek kasih ini, ya kita iming-imingi. Jadi dia berperilaku tadi sesuai dengan ada tujuannya. Kakek aku nak dapat itu, ya, iya. Padahal itu sebenarnya iya tidak juga baik, ya. Nah, karena ada motivasi keinginan yang sesuai dengan keinginannya tadi, berarti dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, inilah yang harus, motivasi ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita agar menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi misalnya kalau kita ya, kalau di sekolah kita kan kalau nemu duit ya, anak-anak langsung ke kantor, Bu, nemu duit, Bu. Ya, itu kan sudah tertanam, berarti motivasi dia menghargai diri dia ingin menjadi orang yang jujur. Nah, aku udah galak, kalau aku ngambil ini kakek ini kan bukan punya kita, nggak boleh. Nah, waktu sudah ada, ya, tumbuh motivasi dari dalam dirinya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dia ingin menjadi orang yang jujur, dia berperilaku jujur. Dia ingin menjadi orang yang sopan, dia berperilaku sopan. Seperti itu ya, Bapak Ibu paham ya? Baik, lanjut. Nah, jadi perilaku anak kita tadi, Bapak Ibu, tentunya itu jika perilakunya melenceng ya, tidak sesuai dengan keinginan kita sering melakukan hukuman dan konsekuensi ya kepada anak. Nah, kita lihat dulu dari pengertian hukuman. Hukuman itu katanya di sini tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Mari kita refleksi lagi Bapak Ibu, apakah kita pernah melakukannya? Pernah, iya, saya pun sendiri ya pernah melakukan itu. Nah, katanya hukuman itu tidak terencana. Jadi kalau kita datang dari rumah ke sekolah, Bapak Ibu, tujuan kita kan nak ngajar ya, masuk kelas. Barulah nak masuk kelas tadi, murid tadi ada laporan. Bu, siapa tadi bukan tuh aku. Kita tadi nak ngajar, ya, tujuan tadi lagi berubah jadi. Ya, itu tadi tidak terencana. Ya. Kemudian dari laporan tadi tindakan kita apa? Kita melakukan hukuman biasanya ya. Hukuman baik itu secara fisik, kalau kita lakukan kesalahan ya, dengan budak tadi memang serenian, galak nak bebalah, mulailah kita lakukan kesalahan tadi cubit, baik. Nah. Iya, terus atau menggunakan kata-kata kasar. Ya. Pernah melakukan itu Bapak Ibu? Kau ini memang nak bebalah terus. Nak jadi apa kau ini? Ya. Iya, padahal kita tidak kan secara tidak sadar Bapak Ibu kadang-kadang kita tuh ya. Iya, tidak terencana tadi. Bukannya kita dari rumah aku ini nak memarah kakek datang ke sekolah ya. Aduh, saya itu ya. Iya. Nah, terus yang kedua itu konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini sifatnya sudah terencana dan disepakati. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Misalnya kalau saya di kelas, karena kami kebetulan kan bukunya bareng-bareng galau ya, kurikulum Merdeka. Jadi kami melakukan kesepakatan dulu kan sama anak-anak. Nah, kalau buku ini kan di kamu nerimanya masih bagus ya? Iya Bu, bagus. Kalau rusak ini Pak Mano di kamu. Nah, atau misalnya kalau cuma koyak, baik dia koi. Dilem. Nah, itu setuju ya? Setuju. Atau misalnya sudah rusak total parah dia mau kena. Diganti. Nah, itulah konsekuensi. Jadi kesepakatan, ya. Kesepakatan yang sudah kita rencanakan. Seperti itu kalau di kelas saya. Paham ya Bapak Ibu ya kalau perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Paham. Baik, lanjut. Nah, coba kita sama-sama. Lihat di sini ada 5 kasus ya.
ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba. Yang pertama, membersihkan WC karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Oke, kakek kita lihat jawaban benar apa tidak. Lanjut, yang kedua, murid diminta berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Hah? Konsekuensi. Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Yang ketiga, mengganti buku teman karena telah menghilangkan buku teman. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di atas meja. Apa? Konsekuensi. Ya, kita lihat jawabannya. Yang kelima, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak membawa sepatu hitam. Hukuman. Nah, coba kita lihat. Tring tring. Nah, benar apa tidak jawaban kamu? Benar nggak? Benar nggak? Hah? Nggak kok? Ada benar 4, ada benar 3, ya. Ada benar kalau lagi sudah paham, wajar lah kepala sekolah gitu loh, ngerti ya, kasih tepuk tangan kepala sekolah kita. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya. Ada yang namanya hukuman, kemudian ada yang namanya konsekuensi. Lanjut Bu Pira. Nah, ini tadi. Jadi hukuman ini tujuannya menghukum, ya, sifatnya satu arah, sifatnya ini negatif, seringkali tidak adil, fokus dengan kesalahan anak. Jadi kita tuh selalu fokus dengan kesalahan anak itulah. Itu namanya kita kadang juga hukuman itu nambut. Yanti lah ketawa-ketawa. Nempen cak jauh Yanti dihukum ya. Oh, tidak hafalan. Nah, kemudian konsekuensi itu lihat. Tujuannya memberikan pelajaran, kemudian sifatnya kesepakatan, ya, logis, sifatnya itu berhubungan langsung dengan tindakan, kemudian yang terakhir fokus pada perbaikan perilaku. Jadi setelah itu kan, jadi mereka tuh kan kalau dado itu tadi seperti yang saya contohkan tadi, kalau bukunya rusak, yuk ganti. Nah, jadi kan memperbaiki perilaku, ya. Jadi iya lebih hati-hati dia, jadi tidak sembarangan, ya, seperti itu. Lanjut, nah ini restitusi Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan terakhir ini restitusi. Nah, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari ketiga tadi Bapak Ibu, inilah yang sebaik-baiknya tindakan yang harus kita lakukan. Ya, kami juga belajar di CGP itu kemarin juga alhamdulillah sudah ini ya, memberikan contoh segitiga restitusi kemarin di sini. Jadi inilah, jadi kita itu tidak dilakukan dengan cara hukuman, juga tidak dilakukan dengan cara konsekuensi tadi, dan kita mengambil restitusi. Nah, ini tujuannya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi restitusi ini sendiri ada beberapa prosesnya Bapak Ibu. Ya, jadi tidak serta-merta kita tuh langsung menghakimi anak tadi. Ya, kita tanya terlebih dahulu, ya, ada alur-alurnya, dan itu akan ada di slide berikutnya. Nah, ini bagaimana ciri-ciri restitusi itu sendiri. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita kadang kalau kau salah, ya, kau ini tegak di depan kelas. Nah, itu kan berarti menebus kesalahan ya, Bapak Ibu ya. Nah, hal itu katanya juga tidak tepat. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, ini berupa tawaran ya, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi, ya. Jadi anak-anak itu melakukan tindakan itu karena mereka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik ya, karena fokus pada karakter
bukan pada tindakan. Kita membentuk karakter siswa tadi dengan melakukan restitusi ini. Kemudian fokusnya juga pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau murid sudah salah, ya kita kembalikan lagi kepada kelompoknya, maksudnya itu sama teman-temannya dengan kondisi yang lebih baik. Seperti itu sudah direstitusi. Nah, baik. Lah capek apa Bapak Ibu? Ya, kalau kita ini apa? Ice breaking cak mana? Boleh ya. Semangat ya. Baik, kalau misalnya kalau saya bilang tepuk ya, kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Coba, pagi. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore, tepuknya 3 kali. Kalau malam, diam. Nah, kalau malam diam. Dia ada gawe ya. Nah, oke, bisa Bapak Ibu ya? Bisa, ayo kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, bisa ya? Oke, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, salah Bumi tak konsentrasi. Rupanya Bumi yang tidak konsentrasi ya. Ini yang lain pikiran Bumi ini bercanda di rumah dari. Oke, sudah, yuk kita masuk materi lagi ya Bapak Ibu ya. Ini tentang keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas ini Bapak Ibu semua sudah dibuat belum keyakinan kelasnya? Sudah belum? Sudah dibuat, alhamdulillah. Nah, ternyata Bapak Ibu yang bahasa digunakan dalam modul 2.1 itu keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas. Nah, iya. Mengapa ya ada perbedaan antara keyakinan dengan peraturan? Kira-kira menurut Bapak Ibu apalah bedanya? Kalau peraturan tuh cak mana sifatnya? Kalau keyakinan tuh bagaimana? Kalau keyakinan itu kesepakatan. Peraturan itu memaksa. Oh, betul sekali. Kasih tepuk tangan yang gemuruh untuk Bu Mardian. Lanjut. Nah, kita lihat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu ya, merupakan jantungnya dari budaya positif di dalam kelas. Ya, ini adalah seperangkat nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang tadi ya, nilai kebajikan yang sudah dibahas sebelumnya, kemudian atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas, baik itu guru maupun siswa. Kemudian keyakinan kelas ini bukan hanya sekedar aturan. Tadi kalau aturan tadi kata bukannya bersifat tadi makso ya. Nah, melainkan lebih pada sebuah komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan mendukung pertumbuhan setiap individu. Nah, itu arti dari keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih nulis ke peraturan kelas, ya? Iya, kita nggak tahu. Rupanya bukan peraturan, tapi keyakinan, ya? Iya, print lagi, ya Bu Sinton ya? Iya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat ini kalau peraturan, ya, ini contoh dari peraturan. Janganlah lupa membaca doa. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan lupa piket kelas. Jangan datang terlambat. Jangan mengganggu antar sesama teman. Tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Lihat Bapak Ibu dari kalimat dan kata-katanya bagaimana? Hah? Iya, satu arah. Terus sifatnya cak ada bumi? Iya, maksonian. Jangan ya. Oke, lanjut. Jangan deh ya. Ini masalah itu.
Nah, XP 5B maksudnya ya. Contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama Bapak Ibu di kelas 5B ya. Berdoa sebelum belajar. Nah, kemudian membuang sampah pada tempatnya adalah kebiasaan kami. Jadi di sini menggunakan kata-kata juga yang harus positif. Jadi kami jadi kami itu diberikan ilmu kemarin sama PP-nya. Memang harus keyakinan kelas itu dibuat tanpa menggunakan kata jangan. Ya, jangan ya Dek ya. Nah, itu melaksanakan piket kelas adalah kewajiban kami. Ya, kita lihat dari kalimatnya pun sudah berbeda. Datang tepat waktu awal dari kesuksesan. Nah, kemudian yang kelima, kami saling menyayangi dan menghargai. Ini kebalikan lagi ya, bukan kebalikan sih. Aku maksudnya tuh kalimat lebih ininya ya, lebih memotivasi, lebih halus ya, lebih positif tentunya dari kalimat yang aturan tadi ya, Bapak Ibu bisa kita lihat. Next. Nah, prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama itu kalau kita membuat keyakinan kelas itu ada prosedurnya ya Bapak Ibu, tidak ujuk-ujuk kita buat ya. Nah, yang pertama kita mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kalau tahap awal kalau kita masuk, kita buat keyakinan kelas ya. Jadi kita serahkan dulu kepada siswa, bukan kita ya, tapi mereka yang sendiri yang membuatnya ya, dan mereka juga yang akan meyakininya bahwa itu keyakinan kelas mereka yang harus mereka patuhi bersama. Kemudian mencatat semua masukan. Jadi masukan-masukan tadi apapun itu ya dicatat. Mereka menggunakan atau sticky note atau apa ya, ditempel dulu gitu. Tahap awalnya nih ya, masih belum aturan keyakinan tadi masih belum menjadi keyakinan kelasnya. Nah, itu. Kemudian kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu. Jadi jangan menggunakan kata jangan itu ya. Terus tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi mereka itu kan kalau kita suruh buat keyakinan kelas, mereka menulis atau mereka menyalurkan idenya, Bu. Ini misalnya katanya harus piket, Bu. Nah, kita itu dulu, kita terima, kita tampung dulu saran-saran dari anak-anak itu. Jadi mana yang sekiranya bisa kita laksanakan di dalam kelas kita, dan itu bisa kita sepakati bersama sebagai keyakinan kelas kita. Nah, kemudian kita tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Jadi tidak semua keyakinan kelas yang sudah dicurahkan sama anak-anak kita tuh kita ambil kalau tidak, kita pilih baik ya, mana-mana yang penting, kira-kira yang mana ya. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Lah sudah kita sepakati bersama anak-anak, lah sudah sesuai ya. Nah, baru kita setujui dan ditandatangani. Kemudian keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ini pembentukan keyakinan kelas ini hanya dilakukan oleh wali kelas? Tidak. Boleh juga guru mata pelajaran buat keyakinan kelas dewe. Ya? Pakai keyakinan kelas bisa Bu Jayanti. Keyakinan kelas untuk pelajaran agama dia buat dewe. Ya silahkan. Tidak ada masalah, walaupun mungkin tidak sama dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelasnya atau Pak Nanda atau Bu Dwi, boleh ya. Oke. Next. Nah, kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini lihat anak-anak kita ini ya, kadang berbagai macam karakter dan tindakan serta sikap mereka yang membuat kita merasa miris ya. Kadang-kadang lihat anak kita ada yang
misalnya males atau apa ya, atau tindakan dia suka ngomong kotor. Nah ternyata Bapak Ibu, tindakan anak yang dilakukannya itu ini pengaruh dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi ya. Jadi tadi seperti Ibu Vira tadi yang kelas 2 ya Bu Vira ya, rupanya galana ini ya, apa ribut di kelas, rupanya dia itu ingin diperhatikan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar kita ini sebagai manusia ya. Yang pertama, bertahan hidup, kebutuhan kita. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima ya. Ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi kalau ada guru datang lah uring-uringan, dia pasti ada kebutuhannya tidak terpenuhi itu. Ya, yakin baik. Ya, kalau lah datang di kelas, nah ngaruh-ngaruh kepala. Ya, lah bening keluar ketiga ada lah murung lah itu ya. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di situ Bapak Ibu. Nah, Pak Nanda lagi tahu. Ya, iya, campur bumi nah, ya kebutuhannya terpenuhi itu bumi sudah. Ya, begitupun dengan anak-anak murid kita ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dia, misalnya kalau dia dikit-dikit anak ngadu gitu ya, Bu, saya enggak kepala baik, saya enggak ini baik. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu dia tuh kebutuhan dia apa lah dia kalau ngadu? Iya, ya rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, ingin diperhatikan dia, diperhatikan lebih, ya. Kemudian juga, nah, kebutuhan jika sekelima, ya, kebutuhan dasar pada manusia ini sudah terpenuhi, nah, insya Allah itu baik. Kata masalah tidak. Iya bahagia menduit banyak, ya, laki saya. Nah, sudah, laki, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia, coba kita lihat di sini. Ada kasus Andi seringkali kelelahan karena begadang untuk menyelesaikan tugas sekolah dan les tambahan. Ia juga sering melewatkan sarapan pagi karena terburu-buru berangkat sekolah. Kebutuhan apa yang dibutuhkan Andi? Dari kelima kebutuhan tadi, apalah? Apa? Anda tadi. Nah, kebutuhan apa lah yang kurang oleh Andi tadi, Bu Reni? Boleh di alasannya apa? Baik, pertama bertahan hidup karena dia sering meninggalkan sarapan demi berangkat ke sekolah kan, demi bergegas untuk berangkat sekolah, sehingga bisa menyebabkan ketika dia lagi di sekolah sakit perut, bisa juga pingsan ketika upacara. Yang selanjutnya kebebasan, sebab dia bergadang ya, mungkin semestinya dia tidur atau dia bermain sejenak, sehingga dia mengalami tekanan harus mengerjakan tugas tersebut. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Bagus sekali. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Masya Allah. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kedua tadi, kasus yang kedua betul sekali tadi Ibu Reni ya, alasannya sangat. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Lihat. Dia ngomongnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Ya, nah kira-kira kebutuhan apa yang kurang, yang belum terpenuhi oleh Bimo ini? Boleh Bu Eka, coba Bu Eka. Iya betul, sama seperti kasus yang dialami Bu Pira tadi ya. Yang dialami Bimo ini sepertinya kurang kasih sayang Bu Sari. Lihat di ini, ketika gurunya susah-susah untuk mengejarnya supaya tidak
tidak berbahaya karena berlari ke jalan besar ya. Si Bimo tadi malah berpikir aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena seru katanya. Itu menunjukkan bahwa si Bimo ini kurang kasih sayang mungkin ya. Benar sekali. Jadi Bimo ini kekurangan tati tayang ya. Iya, kasih sayang. Mungkin di rumah ya tidak pernah dia merasakan seperti itu, kejar-kejaran sama emaknya ya. Tidak pernah. Jadi di sekolah itu dia seru katanya dikejar gurunya tadi. Ya. Oke, next. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sekolah di sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya Dinda ini seperti ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, jadi kebutuhan apa dia? Kasih sayang, selain itu ada lagi? Nah, perhatian, ya, validasi. Dia pengen diperhatikan, ya, Bapak Ibu. Next. Nah, ini tugas kita bersama Bapak Ibu, ya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya, kadang kita berada di 5 posisi kontrol ini, ya. Posisi yang mana kita berada? Bisa kita perhatikan. Posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi memposisikan diri kita sebagai teman, ada yang memposisikan diri kita sebagai pemantau, atau yang terakhir memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, biasanya kan ngadu sama gurunya ya. Nah, kita sebagai guru ini memposisikan diri sebagai apa? Sebagai penghukum sering enggak? Sering. Pembuat rasa bersalah? Iya. Teman sebagai teman pernah? Iya, kadang juga sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Misalnya ini memposisikan guru itu sebagai penghukum. Coba kita lihat sama-sama videonya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, Bu Yanti lah ketawa-tawa Bu Yanti ini. Iya, pernah nggak Bapak Ibu posisi kontrol Bapak Ibu sebagai penghukum, pernah nggak hal ini dilakukan? Pernah, merasa ini ya, kita nih kok kacau gitu, langsung ayahku itu. Ya, nah kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini di atas dari penghukum tadi Bapak Ibu. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi guru, ya, kita sebagai guru meletakkan posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah dengan melontarkan kata-kata itu tadi. Jadi kita tidak harus berupa langsung menghukum, kita istilahnya itu kita sadarkan ya anak tadi itu. Nah, jadi apa nak kamu? Waktu kamu susah, jadi dia tadi merasa bersalah dalam dirinya. Oh, ternyata saya ini melakukan kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut, kemudian yang ketiga ini memposisikan diri sebagai teman. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong.
Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Nah, itu tadi ya. Ada pacar, uji Bu Umi. Kalau mah itu dia anak gitu. Itu memposisikan diri. Tapi dilihat, caknya kalau posisi kontrol ini dilihat dari tanggalnya Bu ya, kalau gitu ya. Sama tanggal muda merasakan kesalahan ya. Oh, tidak apa-apa. Ya, jangan jangan. Coba kapan akhir bulan ya. Langsung naik kepala. Memposisikan. Oke, lanjut. Nah, 5 posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi Bapak jadi ngingoi, walaupun itu lah dipantau nyomo ya. Sudah sekali dicatatnya, 2 kali, 3 kali, wah sekali lagi dia. Nah, itulah yang ada hukuman tadi. Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kita mantau anak, kita lihat ya perkembangannya seperti apa. Lanjut, yang kelima, posisi kontrol sebagai Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, itu tadi posisi guru sebagai manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi yang paling baik yang mana lah Bapak Ibu? Sebagai manajer ya. Jadi kita tidak serta-merta menghakimi anak, kita cari dulu alasannya bagaimana, kemudian kita juga mencarikan solusinya ya, seperti apa baiknya. Next, ini sebagai posisi sebagai penghukum tadi ya, penjelasannya guru percaya bahwa cara dia yang terbaik ya. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir ya. Patuhi aturan ya, awas kalau salah. Nah, ini menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat yang negatif. Iya benar Bu Eka, guru-guru jadul sekarang ini tidak lagi kalau itu tidak ada ya di sekolah kita. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pemberi rasa bersalah menggunakan intonasi yang lebih rendah ya, lemah lembut atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Menggunakan kata-kata agar murid merasa bersalah. Misalnya, ibu sangat kecewa kepada kamu ya. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu pas ini atas kesalahanmu? Jadi dia merasa, anak tadi merasakan bersalah dengan tindakannya. Lanjut. Nah, posisi kontrol sebagai teman, guru menggunakan kalimat persuasif ya, intonasi suaranya ramah untuk mengontrol murid, menggunakan humor ya, dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Nah, kalimatnya seperti ini. Ayo belajarlah demi Bapak. Ya, demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu maafin dan bantu bereskan ya. Nah, seperti itu ya, lebih menganggap seperti teman. Iya. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau ya. Guru mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensinya. Menggunakan data, catatan, perhitungan yang digunakan sehingga bukti atas perilaku seseorang. Nah, tadi ya sudah 3 kali ininya. Ya, ini dicatat. Nah, peraturannya apa contohnya? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Nah, ini pemantau biasanya hal seperti ini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang baik dari kelima posisi kontrol tadi ini sebagai manajer.
Nah, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak menghakimi ya, tidak langsung menghukum. Nah, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan terakhir, manajer ini biasanya menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat apa yang kita yakini. Nah, seperti itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Jadi kita mencari solusinya secara bersama-sama, seperti itu. Nah, ini mengenai tentang segitiga restitusi. Nah, ini tadi yang hubungannya dengan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada perbaikan diri daripada hukuman, ya. Lebih baik ini daripada hukuman. Kemudian konsep ini menekankan pada pentingnya membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka, bertanggung jawab atas kesalahan dan mencari solusi untuk memperbaiki situasi. Jadi jika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu, mulailah kita terapkan segitiga restitusi ini. Ya, kita memposisikan diri kita sebagai apa tadi? Manajer, bukan sebagai penghukum. Next. Nah, segitiga restitusi ini merupakan senjata paling ampuh, Bapak Ibu, katanya di sini ya, bagi guru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa di sekolah. Nah, segitiga restitusi memberikan manfaat untuk siswa, guru, dan juga sekolah. Nah, untuk siswa manfaatnya apa? Bisa memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, tumbuh sebagai individu, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kalau untuk guru sendiri, memberikan alat yang efektif untuk mengelola konflik dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Sementara untuk sekolah itu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, inklusif, kemudian mendukung. Nah, langkah dari segitiga restitusi itu sendiri ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Biasanya kita menggunakan kata-kata kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu, apa kesalahan anak ini tadi. Jadi pas dipanggil itu, ya kita tanya kan apa, tahu tidak kesalahannya apa, ya. Kemudian menanyakan keyakinan dari kesalahan dia tadi, kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, ya, dalam permasalahan itu. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Next. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah ya kemarin. Seperti ini, boleh ditanggapi Bapak Ibu. Sugian tahu alasannya dipanggil ke kelas ini? Tidak tahu. Tadi pada saat bermain, Ibu lihat tadi Sugian menarik kerudung temannya. Apakah itu betul? Betul. Nah, menarik kerudung teman itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik. Ibu boleh tahu nggak alasannya Sugian apa sih? Tadi narik kerudung temannya? Seru. Kita boleh, Sugiannya Ibu juga suka bermain sama teman, ya. Kadang-kadang juga sering kebablasan dari bermain ya. Nah, tapi perbuatan yang seperti itu, tadi Sugian tadi bilang itu benar atau tidak? Tidak benar. Kamu tahu tidak Sugian tentang keyakinan kelas kita? Tahu. Dari kejadian tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang Sugian langgar di situ? Kerukunan kita teman. Jadi Sugian menarik kerudung teman tadi itu membuat teman tidak nyaman, ya. Jadi bagaimana solusinya kira-kira? Dengan meminta maaf. Itu sekali. Jadi Sugian harus meminta maaf dengan teman yang sudah Sugian tarik kerudungnya tadi, ya.
Jadi kalau kita bermain dengan teman, kita tidak boleh menyakiti teman kita, ya. Tadi seperti yang sudah Sugian lakukan. Nah, kalau menarik kerudung teman itu tadi kan perbuatan yang tidak baik ya. Sugian tahu tidak kalau kerudung itu ada fungsinya? Fungsinya untuk apa? Nah, untuk menutup aurat, pintar sekali Sugian. Jadi kerudung itu gunanya untuk menutup aurat. Jadi kalau Sugian menarik kerudung teman Sugian tadi, dia tadi, nanti rambutnya terlihat dan kulitnya akan merasakan malu, ya. Yang malu, ya akan kesalahannya, ya. Bagaimana cara Sugian untuk memperbaikinya? Terus apa lagi yang harus Sugian lakukan? Meminta maaf, betul sekali. Yang kita percaya Sugian adalah anak yang baik, anak yang pintar, anak yang soleh. Jadi ibu meminta dari sini ke depan, ya Sugian kalau bermain dengan teman jangan lagi dari sini ya. Janji ya. Mulai dari kapan? Sekarang. Mulai dari sekarang. Terima kasih Sugian. Itu jangan lupa silakan masuk. Bapak Ibu, kegiatan segitiga restitusi ya yang sudah saya laksanakan di sekolah ini. Jadi seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil dulu, ya kita tanyakan sama dia, tahu kesalahannya apa, ya menstabilkan identitas tadi. Kemudian setelah dia menyebutkan kesalahannya apa, kita mencari solusinya bersama-sama, tidak langsung dimarah atau apa. Jadi guru itu memposisikan diri sebagai manajer, itulah cara yang paling baik. Baik, alhamdulillah sudah selesai dari sini apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti dan pahami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan Bapak Ibu. Silakan. Bumi, boleh Bumi, nanya apa Bumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuatnya saat kapan? Ya, sebaiknya dilaksanakan atau dibuat kapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas itu baiknya kita buatnya itu waktu kapan? Kira-kira kapan lah Bapak Ibu? Iya, awal ya, awal pembelajaran. Kalau kita tadi di awal pembelajaran ya, di bulan Juli, nah pada saat anak-anak itu MPLS, nah itu boleh kita buat kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga misalnya Bapak Ibu yang masih belum membuat keyakinan kelas sekarang mau dibuat boleh, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Tapi sebaiknya memang keyakinan kelas itu kita buat di awal tahun ajaran. Nah, itu keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama dan itu berlaku selama 1 tahun seperti itu. Paham ya Bumi? Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Boleh. Bu Martia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sari yang mau kami tanyakan, kan segitiga restitusi ada 3 tahapan tadi ya, menanyai, validasi, mencari solusi. Kalau kita melibatkan orang ketiga, misalnya karena permasalahan itu terlalu besar, misalnya kemarin misalnya anak merokok, misalnya seperti itu terletak di mana menempatkan orang ketiga itu, atau setelah berjalan 3 itu tidak ada solusi baru mendatangkan orang ketiga atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bu Mardia, jika masalah yang dihadapi siswa itu sudah terlalu berat ya, berarti apakah kita harus melibatkan orang ketiga di dalamnya? Iya, tapi untuk tahap awal dari guru itu sendiri dulu harus melakukan segitiga restitusi kepada anak, dan juga kita lihat seberapa berat masalahnya tadi ya.
Jadi kalau untuk hal-hal yang masih bisa kita handle sendiri, ya, karena memang kebetulan kita kalau di SD ini kan tidak ada guru BK ya, jadi kegiatan apapun, kejadian apapun, masalah apapun yang ada di dalam kelas kita, ya kita sendiri, ya paling tidak kita bisa sharing dengan teman sejawat atau dengan melibatkan kepala sekolah boleh. Tapi jika itu sudah tidak bisa kita atasi, boleh Bu Mardia. Seperti itu. Jadi kalau tahap awalnya kita restitusi dulu, ya kita cari tadi kan penyebabnya seperti apa. Nah sepertinya ini kalau cuma sekedar ditanya cek ini baik tidak cukup rasanya. Harus ini tidak melibatkan orang tua. Ya boleh silakan ya disilakan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya itu memanggil orang tuanya. Nah dari manggil orang tua tadi kan justru akan mendapatkan solusi yang tepat seperti apa ya untuk masalah anak kita tadi. Seperti itu Bu Mardia. Lanjut ada lagi Bu Sinton, boleh Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dikit Bu Sari, karena aku tadi berlintasan dengan keyakinan kelas judulnya tadi ya. Nah sedangkan di kami itu kesepakatan kelas. Apakah judul yang sudah terpampang di kami itu harus diganti atau boleh? Nah hanya itu Bu Sari, mohon penjelasan dan terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sinton atas pertanyaannya. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, memang kesepakatan itu kan tahap awalnya itu kita sepakati dulu, ya. Dari hasil kesepakatan tadi itulah yang kita yakini bersama, seperti itu. Ya jadi sebenarnya sama saja ya Bu Sinton ya, tapi memang kalau kesepakatan dia sepakat. Nah seperti itu. Tapi di atasnya itulah tadi keyakinan tadi. Jadi ada baiknya, iya diubah saja Bu. Jadi keyakinan itulah yang kita sepakati bersama. Nah seperti itu. Paham Bu Sinton? Baik. Nah Bu Eka mau nak bertanya apa? Hanya ini cuma tidak nanya, cuma menambahkan. Kalau selama ini kita tahunya cuma kesepakatan kelas, setelah kita belajar ini artinya ada nilai tambah kita, ya, artinya kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian jika suatu hari PP-nya Bu Sari masuk ke kelas-kelas, dia lihat ini sudah menjadi keyakinan kelas, artinya kita bisa meyakinkan mereka bahwa diseminasi ini memang betul Bu Sari lakukan, dan ini adalah oleh-oleh kita, ya oleh-oleh kita belajar. Jadi kita menuju yang lebih baik begitu Bu Sinta. Oke, jadi ada baiknya diubah. Kalau selama ini masih kesepakatan, mari kita ubah menjadi keyakinan. Oke. Baik, terima kasih atas penguatannya untuk Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi kalau juga misalnya kalau ada anak ada masalah, tidak lagi kita silahkan kita ngomong, silahkan ini anak siapa nih, restitusi lah ya, gunakanlah kalimat itu ya Bapak Ibu ya. Ya boleh langsung kita gunakan. Jadi kita tahu kan mana tadi anak yang bola tadi, sini ku restitusi dulu ya. Seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah? Bapak Ibu cukup ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kolaborasi yang sangat hebat ini ya. Apalah saya jika tidak ada Bapak Ibu ya. Ya. Saya akhiri dengan ucapan billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sari. Yang pada hari ini kita dapat banyak ilmu yang diberikan oleh Ibu Sari. Maka dari itu mari sama-sama kita tutup acara kita pada hari ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Makan kuaci siang hari, makannya bersama Bu Sari. Cukup sekian acara kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih.
Billahi nasta'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 말하고 싶지만 내 입술이 다쳐서 널 안고 싶지만 내 맘이 다쳐서 네 얼굴만 보다 내 가슴이 아파서 뒤돌아설 때면 네 얼굴 보고파 붉게 물든 내 눈 보며 해주고 싶은 말 입술에 맴돌아 너의 앞에 서성대며 그만 고개를 떨구곤 해 비에 젖은 너의 앞에 서서 기다리다 뒤돌아서지만 떨어지지 않는 발걸음 빗소리에